Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan proposal perencanaan usaha kami. Usaha yang kami pilih yaitu jasa pengetikan dan editing. Selanjutnya, anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Desi Kurnia, yang kedua Muhammad Ghazali Al-Hakim, ketiga Anissa Humaira, keempat Retno Yulianti, kelima Yoga Febri Kurniawan, dan keenam Indah Permatasari. Baiklah, pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Latar belakang dan deskripsi bisnis. Latar belakang, kami mengambil bisnis ini yang merupakan jasa pengetikan dan editing berkaitan dengan menawarkan layanan kepada klien atau masyarakat atau mahasiswa yang membutuhkan bantuan dalam mengetik dan mengedit dokumen. Jasa ini dapat dilakukan secara online maupun offline, dan klien atau konsumen dapat berupa individu, perusahaan, dan lembaga. Deskripsi dari bisnis yang kami pilih ini, layanan pengetikan biasanya mencangkup mengetik dokumen yang biasa berasal dari naskah diberikan oleh klien seperti skripsi, tesis, proposal, surat, dan dokumen bisnis lainnya. Adapun visi dan misi dari proposal kami ini, visinya menjadikan penyedia jasa pengetikan dan editing terkemuka yang memberikan layanan terbaik dan solusi terpadu bagi klien di seluruh Indonesia. Kami memiliki beberapa misi. Misi pertama, memberi pelayanan pengetikan dan editing yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, menjaga kerahasiaan dokumen dari klien dan memastikan keamanan informasi pribadi. Yang ketiga, mengedepankan pelayanan yang cepat, responsif, dan profesional. Yang keempat, menjadikan hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan klien melalui komunikasi yang efektif dan pelayanan yang konsisten. Kelima, terus meningkatkan kualitas layanan dan mengikuti perkembangan teknologi untuk memberi solusi terbaik bagi klien. Yang keenam, membangun tim yang berkualitas dan berkompeten dan berintegrasi tinggi untuk mendukung operasional bisnis. Selanjutnya, materi tentang tujuan dan manfaat akan dijelaskan oleh Anissa. Pada Anissa, persilakan. Baik, selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari bisnis proposal kami ini adalah yang pertama meningkatkan kepuasan klien dengan memberikan layanan yang cepat, akurat, dan terpercaya. Dua, memperluas pangsa pasar dan meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk mempromosikan layanan jasa. Yang ketiga yaitu menjaga kepercayaan dan kerahasiaan dokumen klien dengan memastikan standar keamanan yang ketat dalam penyimpanan dan pengolahan data. 4. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan dengan memberikan pelatihan dan pengembangan. Dan yang kelima yaitu meningkatkan kualitas dan produktivitas layanan dengan memperkenalkan proses bisnis yang lebih efektif dan efisien. Next. Selanjutnya itu manfaat bisnis. Nah, manfaat bisnis kami ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu manfaat bagi klien. Untuk manfaat bagi klien yaitu yang pertama mendapatkan dokumen yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan format yang diinginkan. Dua, menghemat waktu dan tenaga dalam mengetik dan mengedit dokumen. Tiga, memperoleh layanan yang cepat dan responsif terhadap permintaan klien. Yang keempat, menjaga kerahasiaan dokumen pribadi atau bisnis klien. Yang kelima, memperoleh konsultasi dan saran dari ahli dalam bidang penulisan dan pengeditan dokumen. Selanjutnya yaitu manfaat bagi pemilik bisnis, yaitu yang pertama meningkatkan reputasi dan citra bisnis sebagai penyedia jasa terkemuka.
Yang kedua, meningkatkan kepercayaan klien dan mendapatkan klien yang konsisten. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan dan memperluas pangsa pasar dengan meningkatkan kualitas layanan dan memanfaatkan media sosial dan teknologi. Yang keempat, mengembangkan keterampilan dan kompetensi karyawan untuk meningkatkan kualitas layanan. Dan yang kelima yaitu menjadi bagian dari perkembangan industri jasa pengetikan dan editing yang semakin berkembang. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, materi tentang rencana dan operasional bisnis akan disampaikan oleh Indah. Pada Indah, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di usaha ini kita terdapat itu rencana dan operasional bisnis. Nah, rencana bisnis terdapat dua, rencana produksi dan rencana pemasaran. Rencana produksi yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, penerimaan pesanan, yang artinya kalian dapat melakukan pemesanan jasa melalui website, email, dan kontak telepon. Yang kedua, pengetikan dan editing. Dokumen yang diterima akan diproses sesuai permintaan kalian. Yang ketiga, pengiriman dokumen, yaitu dokumen akan dikirimkan kepada klien melalui email dan platform file sharing yang aman dan transkripsi. Yang keempat itu pembayaran dan faktur. Kalian akan menerima faktur sesuai dengan jumlah dokumen yang diproses. Kelima yaitu pengarsipan dokumen. Dokumen yang diproses akan disimpan dalam sistem keamanan. Nah, yang kedua itu ada rencana pemasaran, yaitu ada target pasar, identifikasi keunggulan, saluran pemasaran, pemberian promosi dan diskon, dan yang terakhir itu pemberian layanan pelanggan yang baik. Nah, yang kedua itu adalah operasional bisnis. Itu terdapat menjadi 5. Yang pertama, merekrut karyawan dan kompeten yang memiliki keterampilan dalam bidang pengetikan dan pengeditan dokumen, serta layanan pelanggan yang baik. Yang kedua, melakukan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas karyawan. Yang ketiga, menggunakan teknologi dan software yang terbaru untuk meningkatkan efisiensi operasional. Keempat, menjalin kerjasama dengan mitra bisnis yang dapat membantu meningkatkan kualitas dan pelayanan jasa. Yang kelima, mengimplementasikan sistem manajemen kualitas untuk memastikan konsistensi dan standar yang layanan yang baik. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya bisnis model canvas dan kompetitor analisis yang akan disampaikan oleh Desi. Pada Desi, Baik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bisnis model canvas dan kompetitor analisis. Yang pertama yaitu pentingnya bisnis model canvas. Untuk yang pertama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menambahkan dengan cepat hal-hal yang dibutuhkan oleh ide. Yang kedua, untuk memahami proses yang diperlukan dan membuat keterhubungan antara ide sehingga menghasilkan suatu bisnis. Yang ketiga, memperlihatkan seperti apa pengaruh keputusan pelanggan terhadap sistem bisnis. Yang keempat, memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan ide yang jelas tentang gambaran bisnis yang akan dijalankan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari analisis kompetitor. Yang pertama, memahami kondisi pasar yang baik. Yang kedua, temukan peluang yang belum dimanfaatkan dan ancaman yang akan datang. Yang ketiga, strategi yang lebih baik. Yang keempat, membantu mengembangkan hambatan kompetitif. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya materi mengenai analisis SWOT dari bisnis kami yang akan disampaikan oleh Retno. Kepada Retno, silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai analisis SWOT dari usaha jasa pengetikan dan editing. Yang pertama yaitu kekuatan dari usaha kami. Yang pertama, layanan yang dibutuhkan oleh banyak orang dan lembaga seperti mahasiswa, perusahaan, penerbit, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk menawarkan layanan cepat dan tepat waktu. Selanjutnya, tim pengetik dan editor yang terampil. Adapun kelemahan dari usaha kami yaitu persaingan yang kuat dari jasa pengetikan dan editing lainnya. Kemudian, klien mungkin kurang yakin dengan kemampuan dan kualitas layanan karena banyaknya penyedia layanan di pasaran. Selanjutnya,
harga mungkin menjadi masalah jika banyak pesaing yang menawarkan harga lebih murah. Dan yang terakhir yaitu tim pengetikan dan editor dapat dibilang masih baru dan tidak se-expert persaing lainnya. Kemudian peluang dari usaha kami yaitu jasa pengetikan dan editing, yaitu adanya peluang untuk memperluas jangkauan pasar dengan menargetkan pelanggan yang lebih luas, bahkan dapat ke internasional. Selanjutnya, dalam era digital, internet telah memudahkan akses ke jasa pengetikan dan editing online. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan akan layanan pengetikan dan editing yang semakin meningkat, ini menjadi motivasi tersendiri bagi tim. Dan yang terakhir yaitu ancaman bagi usaha kami. Yang pertama, persaingan yang kuat dari penyedia layanan lainnya dengan tim yang lebih expert dan berpengalaman. Munculnya teknologi baru yang dapat menggantikan layanan pengetikan dan editing. Dan yang terakhir yaitu ketidakpastian ekonomi dapat mengurangi permintaan untuk layanan pengetikan dan editing. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya pengumpulan dan analisis data beserta anggaran rencana bisnis kami yang akan disampaikan oleh Ghazali. Pada Ghazali dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengumpulan dan analisis data dan rencana anggaran. Baik, yang pertama yaitu pengumpulan dan analisis data. Di sini kami secara kelompok memeriksa keberadaan setiap pesaing secara online dan offline atau langsung, serta mengidentifikasi para pesaing. Setelah selesai, kami menentukan rancangan dan strategi yang paling menguntungkan dan mengembangkan strategi baru untuk hal yang sama. Baik, selanjutnya itu rencana anggaran biaya. Yang pertama, hal yang dibutuhkan yaitu pertama biaya yang berbiaya sebesar 200.000. Yang kedua, internet membutuhkan biaya sebesar 300.000. Yang ketiga itu Adobe Pro, Power Director, dan Microsoft Premium, yaitu membutuhkan biaya sebesar 850.000. Selanjutnya itu printer all-in-one membutuhkan biaya 1.500.000. Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk jasa editing ini yaitu sebesar 2.850.000. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sedikit koreksi pada hal yang dibutuhkan. Yang pertama itu bukanlah biaya, tapi lebih spesifiknya adalah biaya listrik sebanyak 200.000. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.